Alasan konten pernikahan tidak bahagia lebih viral ketimbang pernikahan yang bahagia di media sosial karena orang yang punya pernikahan tidak bahagia lebih banyak vokal berbagi ceritanya di media sosial. Curhatan pernikahan tidak bahagia jauh lebih laris manis ketimbang curhatan pernikahan yang bahagia, malah kena nyinyir bahkan dijulitin. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Lihat aja contoh berikut. Ada seorang istri yang berbagi betapa bahagianya dia bikin bekal untuk suaminya. Tapi lihat reaksinya, banyak yang nyinyir. Banyak yang berkomentar setitok di konten istri yang lagi bahagia bikin bekal untuk suaminya. Contoh lainnya, Luna Maya menikah sama Maxim Boutir yang usianya jauh lebih muda. Banyak laki-laki juga perempuan yang berkomentar misoginis. Komentar melecehkan yang bersifat seksual yang merendahkan Luna Maya sebagai seorang wanita. Alasan konten pernikahan tidak bahagia lebih viral ketimbang pernikahan yang bahagia di media sosial karena orang yang curhat pernikahan tidak bahagia di media sosial. Curhatannya pasti dikomentari dan direpost, lalu menyebar ke ribuan orang. Logikanya begini, orang yang curhat pernikahannya tidak bahagia, pasti dia dapat empati. Yang efeknya tentu saja dia dapat like, dan yang akhirnya jadi konten viral. Coba bayangkan, kalau ada 100 orang yang curhat pernikahan tidak bahagia di media sosial, tentu saja efek yang ditimbulkan bisa berkali lipat. Padahal jumlah pernikahan tidak bahagia jauh lebih sedikit di luar sana, ketimbang jumlah pernikahan yang bahagia jauh lebih banyak. Terus yang hobi suka berbagi cerita pernikahan yang bahagia atau pasangannya terlihat sangat romantis di media sosial, palingan cuma influencer karena mereka mencari duit dari konten itu. Apalagi zaman sekarang, konten yang dibalut manis seperti itu bisa menghasilkan duit. Soalnya orang yang punya pernikahan yang bahagia, mereka lebih banyak diam dan menikmati kebahagiaannya bersama pasangan. Mereka malas berbagi cerita kebahagiaan pernikahannya di media sosial karena mereka merasa tidak perlu berbagi cerita sama orang lain. Ini sebabnya konten pernikahan tidak bahagia lebih viral di media sosial ketimbang konten pernikahan yang bahagia. Karena orang yang punya pernikahan tidak bahagia lebih banyak vokal berbagi atau rajin posting curhatannya di media sosial. Istilahnya, curhatan pernikahan yang nestapa jauh lebih gurih atau lebih laku dijual ketimbang curhatan pernikahan yang bahagia malah dijulitin. Apalagi ego manusia lebih tertarik sama penderitaan orang lain. Ini sebabnya, orang yang punya pernikahan yang bahagia, jadi malas berbagi cerita tentang indahnya pernikahan mereka. Maka tidak heran yang banyak beredar malah konten sampah tentang pernikahan tidak bahagia. Pertanyaannya, apakah pernikahan itu memang menakutkan? Tentu ada pernikahan yang berantakan dan bisa bikin orang trauma. Tapi jangan lupa, jumlah pernikahan yang bahagia itu banyak. Istilahnya, jumlah pernikahan yang tidak bahagia, jumlahnya tidak sebanyak yang bahagia. Orang yang punya pernikahan tidak bahagia lebih banyak vokal berbagi curhatannya di media sosial. Sedangkan orang yang punya pernikahan yang bahagia cenderung lebih banyak diam atau disimpan sendiri aja. Maka tidak heran persepsi atau kesan yang terbentuk dari konten sampah itu yang akhirnya banyak orang menyimpulkan adalah pernikahan yang tidak bahagia. Padahal jumlah pernikahan yang bahagia itu jauh lebih banyak jika dibandingkan sama jumlah mereka yang tidak bahagia. Saya selalu percaya jika ada dua orang pasangan yang saling menghargai dan sama-sama mau tumbuh kembang bersama dalam membangun pernikahannya, maka pernikahan mereka bisa menjadi sesuatu yang indah sampai kakek nenek hingga maut menjemput. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my